Halo, Shalom. Balik lagi bersama channelnya Nekat yang Nyata Channel tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang formasi daripada surat Rasul Paulus. Jadi langsung aja kita ke topik pembahasannya. Yang pertama adalah tentang persiapan ya, tentang persiapan materi surat ya. Jadi surat Paulus ini ditulis juga Eee, karena adanya persiapan materi yang dilakukan oleh si pengirim surat ya, yaitu, Paulus itu sendiri ya. Jadi ada hal yang mencangkup beberapa gitu, yang diantaranya itu mengenai penentuan pesan utama. Jadi terkait dari persiapan materi surat, yang dikirim oleh Rasul Paulus ini, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Jadi misalkan tentang penentuan pesan utama. Jadi, Rasul Paulus ini akan, apa ya, memikirkan dengan matang apa yang ingin dia sampaikan gitu, sebelum itu dikirim gitu, surat itu. Jadi dia akan memikirkan dengan matang apa yang dia ingin sampaikan kepada jemaat atau individu yang dituju. Jadi misalkan ya, apakah itu, itu bersifat ajaran, nasihat, atau itu tentang, penguatan iman gitu. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika, hal itu dilakukan gitu. Yang dalam artian ini adalah ketika ingin dikirim surat daripada Rasul Paulus yang sudah ditulis, yang sudah dipersiapkan. Jadi, yang harus diperhatikan itu adalah penentuan pesan utamanya. Lalu ada juga tentang menyiapkan ide gitu. Jadi, maksudnya gimana sih? Maksudnya itu meskipun tidak ada catatan, maksudnya itu tidak ada catatan pasti gitu. Jadi bagaimana Rasul Paulus itu merencanakan surat-suratnya dan juga mungkin dia menyiapkan poin-poin utamanya dalam, pikirannya ataupun dalam dalam bentuk, apa ya, catatan singkat gitu. Jadi seperti itu tentang persiapan materi surat. Jadi diawali dengan persiapan materi surat yang harus diperhatikan adalah penentuan pesan utama dan juga menyiapkan ide gitu. Nah, ada juga di poin yang kedua ini terkait formasi ya dari surat-surat Rasul Paulus itu, yaitu penggunaan sekretaris atau juru tulis gitu, atau bisa disebut juga amnun apa ya namanya itu, amnuesis gitu kalau nggak salah, kalau nggak salah itu tentang juru tulis itu disebutnya amnuesis gitu. Jadi, apa sih Bang maksudnya? Jadi biasanya itu penulisan, surat pada zaman Rasul Paulus itu biasanya itu menggunakan, juru tulis gitu untuk menyalin apa yang diucapkan, apa yang dituangkan oleh si penulis. Jadi para juru tulis ini juga itu, apa ya, jadi bukan hanya sekedar menulis saja gitu, tapi mereka juga memang terdidik ya, terdidik dan terlatih juga untuk menulis dengan rapi, dan jelas dan penuh dengan, keteraturan dalam dalam penulisannya. Jadi, mungkin karena banyaknya surat yang dikirim ke berbagai tempat dan itu juga mungkin harus bisa dibaca dengan mudah oleh si penerimanya. Jadi, juru tulis ini juga sering disebut sebagai amnues amnue amnue apa ya, amnuesis gitu, amnuesis dalam bahasa Yunani gitu. Jadi, amnuesis ini adalah juru tulis dalam bahasa Yunani. Jadi mereka mungkin ketika, apa ya, menulis-menulis, yang Rasul Paulus itu sampaikan, itu, tekniknya itu kata demi kata gitu. Jadi, secara apa ya, secara benar-benar detail gitu. Jadi, tapi ada dalam beberapa kasus dalam penulisan ini, mereka juga bisa, apa namanya, bisa mengedit dan juga memperbaiki tentang kalimat-kalimat supaya agak, lebih teratur gitu, terus, lebih dibacanya itu nanti ketika dibuat itu agar lebih kesannya itu lebih jelas gitu penyampaiannya atau mungkin menyesuaikan dengan gaya si penulis gitu. Jadi mereka
tidak sekadar hanya menyalin, jadi juga berperan dalam proses penyusunan surat juga, gitu. Jadi seperti itu ya, mengenai tentang penggunaan juru tulis atau amnuensis gitu. Nah, yang selanjutnya adalah, yang harus diperhatikan juga adalah tentang bahan apa eee, yang tepat gitu untuk menulis gitu. Jadi kita ketahui bahwa di abad pertama itu bahan utama yang digunakan untuk menulis itu biasanya tuh dari papirus, terus parkamen, parchment, terus tinta gitu. Ya semacam itu gitu. Jadi contoh-contoh, nah misalkan papirus gitu misalkan. Jadi apa sih Bang maksudnya? Jadi sebuah bahan tulisan yang itu bisa digunakan untuk menulis itu, untuk sebagai media untuk menulis, yang terbuat itu dari tanaman papirus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil gitu. Jadi papirus itu diproses menjadi lembaran-lembaran tipis yang digunakan untuk menulis itu. Biasanya itu apa ya, satu lembar papirus itu bisa digunakan untuk menulis satu halaman surat itu. Dan juga ada juga tentang perkamen ya, atau parchment gitu. Jadi kadang-kadang juga apa, perkamen juga itu apa ya, digunakan juga ketika untuk surat yang lebih panjang gitu dan lebih formal. Jadi parkamen ini juga dibuat dari kulit binatang yang sudah diproses gitu. Dan bahan-bahannya juga selain daripada itu ada tinta ya. Jadi tinta pada saat zaman Rasul Paulus itu, contohnya zaman apa ya, zaman di apa ya, zaman di abad pertama lah gitu. Jadi ketika menggunakan tinta itu terbuat dari campuran air dan juga apa ya, bahan bahan organik dan juga pigmen alami seperti misalkan apa ya, seperti karbon gitu misalkan. Nah, jadi seperti itu ya tentang bahan untuk menulis gitu. Jadi saya ringkas aja biar nggak terlalu lama. Lalu ada namanya itu proses penulisan ya. Jadi ada poin mengenai proses penulisan tentang formasi surat Paulus ini. Jadi maksudnya gimana Bang yang harus diperhatikan dari proses penulisan itu. Jadi proses penulisan itu terkait dengan penulisan suratnya bagaimana, struktur suratnya itu bagaimana, jadi dan biasanya juga ada namanya itu salam pembuka gitu. Nah, apa sih Bang maksudnya penulisan surat itu? Jadi setelah misalkan si juru tulisnya itu sudah siap gitu kan. Jadi si narasumbernya itu, misalkan Rasul Paulus ini akan memulai mendiktekan isi surat gitu. Jadi mungkin dalam dalam hal berbicara secara langsung kepada juru tulis atau dia itu sedang menguraikan gagasan-gagasannya gitu. Jadi udah siap gitu untuk menulis gitu. Lalu terkait juga ada namanya tuh struktur surat. Maksudnya gimana Bang? Jadi surat-surat pada zaman itu tuh biasanya mengikuti struktur tertentu gitu. Contoh misalkan tentang apa ya? Tentang paragraf atau apa ya? Jadi ada penjedaan dalam penjedaan dalam penulisannya gitu, terus menggunakan hal-hal yang sifatnya tanda baca gitu, terus tanda kurung gitu, seperti semacam itu. Lalu ada namanya itu salam pembuka gitu, biasanya diawali dengan itu. Jadi biasanya itu dimulai dengan ucapan salam gitu. Jadi ucapan salam kepada orang dan itu kita bisa lihat ya di setiap surat-surat Rasul Paulus ya. Itu pasti diawali dengan itu. Misalkan salam ke jemaat Korintus, misalkan aku Paulus, misalkan kayak begitu biasa diawali seperti itu. Jadi ada salam pembukanya gitu di ayat pertama dalam surat-surat Rasul Paulus gitu. Jadi seperti itu. Jadi misalkan Paulus hamba Yesus itu biasa di ayat pertama itu biasanya. Kalau enggak di ayat terakhir itu biasanya. Tapi biasanya kalau salam pembuka kan di pertama ya, biasanya dimulai dari ayat yang pertama gitu. Lalu poin yang selanjutnya itu terkait dari proses penulisan yang harus diperhatikan juga ada namanya tuh ucapan syukur atau doa ya.
Itu harus diawali dengan hal-hal semacam itu. Lalu, kita harus memperhatikan isi surat juga seperti apa. Jadi, tentang bagian utama dari surat yang berisi ajaran, apakah nasihat, ataukah masalah yang ingin dibahas gitu. Jadi seperti itu. Terus ada namanya tuh penutup yang, apa ya, yang itu menjadi pusat dalam mengakhiri suatu pembahasan atau topik yang ditulis gitu dalam lembaran-lembaran misalkan yang mungkin dipakai melalui papirus itu. Yang mengisyaratkan juga isinya itu terkait mengenai instruksi ya, instruksi praktis atau permohonan atau salam-salam pribadi gitu. Jadi seperti itu ya terkait dalam proses penulisan gitu. Lalu poin yang selanjutnya adalah tentang formasi surat Paulus itu, ada namanya itu tanda tangan si penulis gitu. Jadi biasanya itu di akhir surat, Rasul Paulus itu menambahkan tanda tangan atau ucapan pribadi dengan tangannya sendiri untuk menegaskan keaslian surat yang yang oleh si juru tulis itu menulis gitu tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus gitu untuk ditulis untuk dicatat gitu. Jadi hal tersebut itu juga ibaratnya menjadi suatu bukti bahwa apa ya, surat itu juga benar-benar berasal dari, dirinya gitu. Jadi bukan dari orang lain yang mengklaimnya. Contoh misalkan dalam surat Galatia, pasal yang ke-6 ayat 11. Jadi Paulus menulis gitu, terus, "Lihatlah betapa besarnya huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri." Jadi ada namanya itu, eee, tanda tangan Paulus sendiri gitu yang menulis itu. Jadi supaya, apa ya, tidak tidak terklaim gitu bahwa oh ini berasal dari orang lain gitu. Jadi ini adalah bukti bahwa, surat-surat itu berasal dari dirinya gitu, yaitu Rasul Paulus. Hal ini kenapa sih penting gitu. Jadi tanda tangan Paulus itu juga sangat penting juga untuk memastikan bahwa surat itu benar-benar apa ya, benar-benar otentik dan berasal dari dia gitu, yaitu Rasul Paulus itu, dari Rasul Paulus tersebut gitu. Jadi karena pada zaman itu surat itu biasanya sering dipalsukan atau ditiru oleh pihak lain gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal semacam itu gitu. Lalu tentang poin yang selanjutnya adalah terkait tentang formasi dalam surat Paulus itu, yaitu tentang pengiriman surat gitu. Jadi setelah surat itu selesai ditulis, jadi surat tersebut akan diserahkan kepada seorang pembawa surat yang ibaratnya itu membawa ke si penerimanya gitu. Jadi biasanya pembuat surat ini juga adalah seorang yang memiliki hubungan dekat dengan si penulis, misalkan Lukas gitu kan. Lukas juga menuliskan tentang kisah para rasul juga selain daripada Injil Lukas juga ya. Jadi yang bisa dipercaya untuk membawa, gagasan atau pesan daripada Rasul Paulus itu tersebut. Jadi, misalkan dalam beberapa kasusnya, si pembawa surat ini bahkan mungkin diminta untuk membacakan surat kepada si penerima. Jadi misalkan, apa ya, dalam surat Paulus itu, kepada jemaat di mana ya, di Roma. Jadi di Roma. Jadi misalkan surat Paulus kepada jemaat di Roma misalkan menyebutkan tentang seorang wanita bernama Febe. Misalkan itu bisa kalian lihat di Roma pasal 16 ayatnya dimulai dari ayat yang pertama. Jadi yang membawa surat itu tersebut itu juga ke jemaat Roma juga. Misalkan si Febe ini juga kemungkinan besar adalah diakonis di gereja Kangkrea gitu. Jadi yang dekat dengan Korintus gitu. Jadi yang diberi tugas untuk membawa surat tersebut. Jadi seperti itu contohnya gitu. Misalkan terkait dengan pengiriman surat. Jadi poin selanjutnya eh, mengenai tentang formasi surat Paulus adalah mengenai penyebarannya gitu. Jadi ada namanya tuh penyebaran dan penyimpanan surat. Jadi setelah surat sampai di tempat tujuan, ya, setelah surat itu sampai di tempat tujuan, si penerima surat itu biasanya akan membacakan surat tersebut kepada jemaat ataupun kelompok yang lebih besar gitu. Jadi dalam beberapa kasus, misalkan salinan surat juga itu dibentuk atau dibuat itu dan dibentuk dan dibuat itu juga sebagai fungsi untuk disebarkan ke tempat lain. Jadi
selain daripada penyebaran, ada juga namanya itu penyimpanan gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi ada beberapa surat mungkin disalin untuk disimpan dalam suatu arsip di misalkan di gereja misalkan atau di tempat ibadat misalkan. Jadi yang menjadi yang menjadi suatu kanon daripada uh, Alkitab itu sendiri gitu, terkait dari surat-surat Rasul Paulus ini. Jadi mungkin seperti itu aja secara ringkasnya saya jelaskan pada kesempatan kali ini, semoga bisa membantu. Saya hanya men-sharingkan saja pembahasan kali ini dan sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.